Kembali lagi bersama saya Aulia Khalqillah dalam seri metode numerik. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang masih dalam judul utama menentukan akar dengan menggunakan metode false position method pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan sebelumnya saya telah menjelaskan bagaimana menentukan akar menggunakan metode bisection dan metode secant. Nah, pada metode false position ini tidak jauh berbeda dengan kedua metode sebelumnya. Pada metode ini merupakan metode gabungan dari kedua metode sebelumnya, yaitu metode bisection dan metode secant. Dimana dalam mengestimasikan nilai akar menggunakan metode false position ini, pendekatan akarnya ini menggunakan persamaan secant, metode secant seperti episode sebelumnya, dimana menggunakan persinggungan garis yang melewati suatu fungsi yang kita gunakan. Kemudian untuk mempertahankan nilai estimasi akarnya itu kita menggunakan prinsip metode bisections, dimana pada metode bisection itu ketika nilai akar yang memenuhi dari ketiga syarat yang digunakan pada metode bisection, maka akar itu akan digunakan atau akar tersebut akan menjadi hasil dari akar yang dihasilkan oleh suatu fungsi tersebut. Nah, persamaan yang digunakan dalam menentukan akar di metode false position ini adalah seperti persamaan satu ini, yang kita perbedaan dari metode secant adalah ketika di metode secant itu kita hanya menginput nilai x1 dan x2. Itu tidak tidak mesti nilai batas minimum atau batas maksimumnya itu bisa berdekatan antara nilai 1 dengan nilai 2-nya. Sedangkan di false position ini kita menginput nilai batas minimum dan batas maksimum atau inisial sampai dengan finalnya, range-nya berapa. Nah, kita menggunakan persamaan satu ini. Kemudian tetap sama untuk menghitung nilai errornya, kita menggunakan persamaan 2. Nah, lalu bagaimana pola kerja metode false position ini? Nah, seperti yang saya katakan tadi, prinsipnya itu adalah masih menggunakan prinsip bisection untuk mempertahankan nilai akarnya. Di sini kita mengulang lagi, di mana untuk mengecek apakah akar tersebut cocok dalam fungsi yang kita gunakan, di mana kita cek jika kondisi yang pertama, fungsi xi dikali dengan fungsi xr lebih kecil daripada 0, maka nilai final akarnya ini atau xf nya ini adalah sama dengan xr. Nah, kemudian seterusnya jika fungsi xi dikali dengan fungsi xr itu lebih besar daripada 0, maka nilai xi itu diupdate sama dengan nilai xr atau nilai estimasi akar yang dihitung menggunakan persamaan satu sebelumnya. Kemudian kita hitung error. Nah, kemudian jika kedua poin A sama B ini tidak terpenuhi, maka akan dihitung poin C, di mana fungsi xi dikali dengan fungsi xr itu sama dengan 0. Maka jika ini sama dengan 0, maka nilai akarnya itu adalah xr itu sendiri, atau nilai dari perhitungan yang kita gunakan dari persamaan pertama sebelumnya. Nah, bagaimana metode numeriknya atau langkah-langkah numeriknya? Kita bisa lihat di sini. Pertama, kita set dulu batas minimum dan batas maksimumnya, xi-nya berapa, xf-nya berapa. Kemudian kita estimasikan untuk xr yang lamanya dulu ya. Di sini saya estimasikan atau kita samakan dengan xi-nya untuk menghitung nilai errornya nanti ya. Kemudian kita hitung
akar barunya menggunakan persamaan 1 ya. Kemudian kita hitung nilai errornya menggunakan persamaan 2. Kemudian kita atur limit errornya berapa. Di sini saya atur limit errornya inilah pangkat minus 10. Kemudian kita lakukan pengulangan pertama ya, iter sama dengan 1. Nah, di sini kita masuk prinsip masuk ke dalam bentuk untuk menentukan apakah akarnya itu memenuhi syarat atau tidak dari ketentuan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini jika fungsi xi dikali dengan fungsi xr lebih kecil dari 0, maka xf-nya itu diupdate menjadi xr. Kemudian kalau misalnya fungsi xi dikali fungsi xr itu lebih besar daripada 0, maka nilai xi-nya itu diupdate menjadi xr. Dan jika poin 1 dan poin 2 itu tidak terpenuhi, maka otomatis nilai akarnya itu adalah xr itu sendiri. Itu kondisinya jika fungsi xi dikali dengan fungsi xr sama dengan 0 ya. Nah, kalau misalnya memang jika si fungsi xr ini tidak sama dengan 0 ya, maka otomatis akan akarnya itu adalah si xi itu sendiri. Nah, kemudian kita update nilai akar yang lamanya menjadi xr untuk menghitung nilai error selanjutnya pada iterasi selanjutnya ketika update iterasi ini dilakukan. Nah, proses ini akan berhenti ketika nilai error yang dihitung menggunakan persamaan 2 itu lebih kecil daripada limit error yang ditentukan, yaitu pangkat minus 10, 0,000 sekian, pangkat minus 10. Oke. Nah, inilah langkah-langkah metode numerik untuk menentukan atau mencari nilai akar menggunakan metode false position method. Nah, untuk lebih lanjut program false position method ini saya telah menerapkannya ke dalam Fortran 95 yang bisa Anda saksikan atau yang bisa Anda lihat di link berikut di bawah di deskripsi. Mungkin Anda bisa belajar dari situ. Nah, jika ada pertanyaan atau kebingungan, Anda bisa bertanya melalui komentar atau bisa kirimkan email kepada saya. Oke, demikian penjelasan saya kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Selamat belajar, selamat mencoba. Terima kasih.